Karena amarah, Keraton Sorosowan pun rata dengan tanah. Sobat KPBMI, bukan tanpa alasan Herman Willem Daendels dijuluki sebagai Mas Galak. Selain berambisi membangun jalan raya pos sepanjang 1000 km yang membentang dari Anyer hingga Panarukan, Daendels juga memerintahkan pembangunan pangkalan perang Belanda di Selat Sunda loh. Untuk mewujudkan proyek tersebut, ia mengerahkan ribuan rakyat Banten sebagai tenaga kerja. Namun, di luar dugaan, proyek itu mengalami kegagalan. Medan ujung kulon yang dipenuhi hutan lebat dan ombak laut yang ganas membuat pekerjaan nyaris mustahil diselesaikan. Akibatnya, ribuan pekerja pun kehilangan nyawa. Meski demikian, Daendels kembali meminta Sultan Aliuddin II untuk menyediakan tenaga kerja dari rakyat Banten. Kali ini, ia menuntut antara 1000 hingga 1500 orang setiap harinya. Permintaan itu ditolak oleh warga Banten. Mereka menyampaikan protes melalui Mangkubumi Warga Direja, seorang pejabat tinggi Kesultanan Banten saat itu. Mangkubumi kemudian berangkat ke Batavia untuk menyampaikan keberatan rakyat Banten. Ia didampingi oleh Letnan Philip Peter de Puy, kepala militer Belanda yang bertugas di Banten. Namun, Daendels tidak menggubris protes itu. Ia justru menyuruh Letnan de Puy untuk membujuk Mangkubumi agar bersedia menyewakan tanah untuk para pengusaha Tionghoa. Mangkubumi pun langsung menolak. Mangkubumi juga menolak menyediakan tenaga kerja untuk pembangunan pangkalan perang Belanda di Banten. Daendels pun marah dan meminta Sultan Aliuddin II untuk memecat Mangkubumi Warga Direja dan membawanya ke Batavia untuk dihukum. Permintaan ini jelas ditolak oleh sang sultan. Masih nggak terima, Daendels menyuruh Letnan Peter de Puy untuk menangkap Mangkubumi. Nggak tahu gimana nih sobat, rencana ini ternyata bocor dan sampai kepada pihak keraton. Begitu Letnan de Puy tiba di Keraton Sorosowan, pasukan keraton langsung menyerbunya dan langsung memenggal kepalanya. Konon, raga Letnan Peter de Puy diseret dan dibuang di sungai depan Keraton Sorosowan. Daendels pun murka luar biasa. Tanggal 17 November tahun 1808, Daendels mengirim 1000 pasukan untuk menyerang Keraton Sorosowan. Perang besar pun pecah yang akhirnya dimenangkan oleh pihak Daendels. Tak lama kemudian, pasukan Daendels pun menghancurkan Keraton Sorosowan dan membakarnya. Keraton Sorosowan pun kosong. Para penghuni istana berpindah ke Keraton Kaibon. Saat Hindia Belanda jatuh ke tangan Inggris, sistem Kesultanan Banten pun dihapuskan. Tepatnya pada tahun 1813, Sultan Safiyuddin sebagai Sultan Banten terakhir dipaksa turun oleh Inggris di bawah pemerintahan Thomas Stamford Raffles. Untuk memutus pengaruhnya, Sultan Safiyuddin kemudian diasingkan ke Surabaya dan wafat di sana pada tahun 1898. Mungkin Sobat KPBMI bertanya-tanya nih, kenapa ya keraton ini nggak dibangun kembali? Apalagi kan sekarang Indonesia sudah merdeka. Masalahnya, tidak ada dokumentasi resmi mengenai bentuk asli Keraton Sorosowan, Sobat. Material yang tersisa pun tidak banyak, karena sudah diambil oleh pemerintah Belanda saat itu untuk membangun banyak bangunan lain. Menurut UU nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya, proses restorasi dari cagar budaya membutuhkan banyak sekali pertimbangan. Jika Keraton Sorosowan dibangun kembali, maka akan menelan biaya yang sangat banyak dan berpotensi menjadi pembangunan fiktif yang tidak sesuai dengan bentuk asli keraton. Nah, Sobat KPBMI, gimana nih pendapat kalian? Yuk tulis di kolom komentar.